Bismillah. Afwan Ustaz, apakah sudah siap untuk dimulai? Insyaallah ya, insyaallah. Nah, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa azwajihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Ahlan wa sahlan bi hadratikum ya ikhwah wal akhwat. Insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan daurah bersama Ma'had Sibawai dengan tema Ramadan bersama salaf. Alhamdulillah Ustaz Abu Usaid telah berada di antara kita semua dan insyaallah beliau yang akan mengisi daurah pada kesempatan kali ini. Baik. Kepada para peserta nanti apabila ada pertanyaan silahkan untuk langsung bertanya, membuka mic atau hidupkan fitur raise hand terlebih dahulu, dan boleh juga jika malu boleh tulis di kolom chat dan kami akan bacakan pertanyaannya. Nah, tapi bisa tafadhol waktu dan tempatnya dipersilahkan. Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa in asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Ta'ala yang telah memberi kesempatan kepada kita untuk menuntut ilmu syar'i, thalabul ilmi berdasarkan Quran dan Sunnah dan pemahaman salaful saleh. Pada momen kali ini kita akan menyampaikan atau mempelajari tentang Ramadan, yaitu dengan judul Ramadan wa salafus saleh, yaitu bulan Ramadan bersama para salafus saleh. Ya. Di sini kita akan mengetahui bagaimana sikap dan adab para salafus saleh pada bulan Ramadan. Namun sebelum itu kita akan bahas ya tentang Ramadan. Apa itu Ramadan? Ya, pembahasan pertama ta'rifu Ramadan, yaitu definisi Ramadan. Ya, ta'rifu Ramadan lughatan, definisi Ramadan secara bahasa yaitu Ramadan minal kalimah Ramadan yamrudu. Ramadan. Ya. Ramdu artinya syiddatul har, panas, cuaca yang panas, kering kerontang, kemarau, itulah Ramadan. Ya, dari kata ramda syiddatul har, wal ramdu harul hijarah min syiddati haris syams, yaitu panasnya batu-batu atau panasnya tanah karena panasnya matahari pada saat itu. Ya. Wa ramdu syiddatu waqa'a syams ala aramal wa ghairihi. Yaitu Ramadan itu adalah dalam keadaan cuaca yang panas, ya, sehingga
bulan ini disebut dengan bulan Ramadan, ya, karena bulan-bulan dalam Hijriah itu diambil dari keadaan yang ada pada saat itu. Ya, seperti bulan Muharram, bulan Sya'ban, bulan Syawal, Zulhijjah, seperti itu. Ya, bulan-bulan dalam Islam itu diambil dari keadaan atau ibadah yang populer pada saat itu. Ya, tidak seperti bulan-bulan miladiyah yang kita miliki, seperti Januari, Februari itu merupakan nama-nama dewa-dewa bangsa Romawi, bangsa Yunani, itu merupakan salah satu bentuk kesyirikan kepada Allah Ta'ala. Ya, bagi orang yang mengagungkan bulan-bulan itu. Ya, tetapi bulan-bulan Hijriyah, bulan-bulan dalam Islam itu diambil dari suasana. Ya, sehingga Ramadan itu adalah bulan yang mengandung suasana panas, terik matahari serta kemarau, kekeringan. Yaitulah bulan Ramadan. Sehingga kita mendapati bahwa setiap bulan Ramadan kita merasa kekeringan, hujan tidak turun, kepanasan. Kemudian baru orang ketika menyampaikan atau ketika membayar zakat fitri, baru hujan turun. Ya. Kemudian tarif Ramadan, istilahan. Adapun definisi Ramadan secara istilah yaitu huwa min asma'i syuhur al-ma'ruf atau al-ma'rufah allati unzila fihi al-Qur'an. Ya. Itu adalah bulan yang salah satu nama bulan yang kita kenal dengan Ramadan yang diturunkan Al-Qur'an kepadanya. Sebagaimana Allah katakan syahr Ramadan unzila fihi al-Qur'an. Yaitu syahr Ramadan diturunkan di dalamnya Al-Qur'an. Itu adalah bulan Ramadan. Kapan Al-Quran diturunkan? Ya, pertama kali di bulan Ramadan, yaitu pada tanggal 24 bulan Ramadan. Ya, sehingga kebanyakan kaum muslimin di Indonesia terutama mereka merayakan ya nuzul Quran di bulan Ramadan pada tanggal 17 Ramadan. Ya, itu ya keliru. Ya, padahal tanggal 24 bulan Ramadan diturunkan Al-Quran. Wallahu a'lam. Ya. Kemudian pembahasan kedua adalah ta'rifus salaf. Definisi salaf, ya. Ta'rifus salaf lughatan, salaf secara bahasa artinya adalah minal kalimah salafa yaslufu salafan wa sulufan, yaitu taqaddama yang telah lalu, orang-orang yang telah lalu. Wasalafu wassalif wassalafah, yaitu al-jama'atu al-mutaqaddimun, yaitu orang-orang yang telah lalu hidupnya. Ya, generasi-generasi pertama. Orang yang terdahulu itu disebut dengan as-salaf. Ya. Wa qauluhu azza wa jalla, sebagaimana firman Allah, faja'alnahum salafan wa mathalan lil akharin. Dan kami menjadikan mereka sebagai salaf, orang terdahulu. Wa mathalan, sebagai contoh, lil akharin, bagi orang yang akan datang. Ya. Sehingga fasalafu artinya kulul mutaqaddimin minan nas, setiap orang yang hidupnya terlebih dahulu dari kita. Sawa'an kanu salihin am ghairuhum. Ya, apakah mereka itu orang soleh atau tidak soleh, dikatakan salaf secara bahasa. Ya, orang-orang terdahulu itu semua yang sudah meninggal, yang sudah wafat, baik dari zaman Adam maupun dari zaman sekarang yang sudah meninggal, itu dikatakan salaf yang sudah mendahului kita, yang sudah hidup terlebih dahulu daripada kita di dunia ini, dikatakan salaf secara bahasa. Ya. Adapun salaf secara istilah yaitu idza utliqa salafu fal murad bihim ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa man saru ala tariqihim. Jika dikatakan salaf, maka artinya adalah mereka yaitu sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam wa man saru ala tariqihim, dan setiap orang yang meniti jejak mereka. Wahum a'lamul a'immah atau a'lamul ummah al-masyhurun. Mereka adalah
ya ulama-ulama umat ini yang terkenal dengan keilmuannya. Wa fima yali, dan berikutnya juga generasi berikutnya, nuridu ba'dhan min ulama'il qurun as-salasah al-mufaddalah. Itu termasuk dalam salaf juga adalah ulama-ulama yang hidup pada 3 generasi yang pertama, yang mulia. Ya, 3 generasi yang pertama yaitu para sahabat, kemudian tabi'in, ya, kedua adalah tabi'in, dan ketiga adalah tabi'ut tabi'in. Mereka adalah para salafus soleh, 3 generasi pertama. Generasi sahabat, yaitu mereka yang melihat Rasulullah dan dalam keadaan iman, Islam, ya. Kemudian tabi'un, mereka melihat sahabat dalam keadaan iman dan Islam dan mati dalam keadaan iman. Dan tabi'ut tabi'in, mereka adalah yang melihat para tabi'in dalam keadaan muslim dan mereka beriman kepada Allah Ta'ala hingga wafat. Itulah 3 generasi yang kita sebut dengan as-salafus soleh. Ya. Liqaulihi, sebagaimana sabda Nabi SAW, hadis dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, khairun nas qarni, thumma alladhina yalunahum, thumma alladhina yalunahum. Yaitu sebaik-baiknya generasi adalah pada generasiku, kata Rasulullah, yaitu para sahabat. Kemudian thumma alladhina yalunahum, kemudian generasi setelah mereka, yaitu generasi tabi'in atau tabi'un, ya. Thumma alladhina yalunahum, dan kemudian generasi setelahnya lagi yaitu para tabi'ut tabi'in. 3 generasi yang mulia, yang utama di umat ini, yaitu generasi sahabat, generasi tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Itulah yang kita sebut dengan salafus soleh. Ya, sehingga kalau kita mendengar yang namanya salafus soleh atau salaf, mereka adalah ya para sahabat dan tabi'un serta tabi'ut tabi'in. 3 generasi yang pertama mereka disebutkan salaf. Adapun orang yang mengikuti ya manhaj salaf, metode dalam memahami Quran dan Sunnah berdasarkan pemahaman salafus soleh atau salaf, mereka disebut dengan as-salafi. Ya. Mereka sebut dengan as-salafi. Adapun ya penggunaan kata salafi itu tentu banyak ya perbedaan antar ulama. Ada yang mengatakan boleh-boleh saja, ya. Ada juga yang mengatakan wajib kita mengatakan salafi. Ada juga yang mengatakan tidak perlu kita mengatakan kalimat salafi. Ya cukup kita ikuti tanpa mengikuti, ya tanpa cukup kita mengikuti salaf tanpa mengklaim diri kita adalah salafi. Ya. Itulah perbedaan pendapat antar ulama. Bagi mereka yang mengatakan ya salafi, mengatakan salafi itu wajib bagi kaum muslimin, ya karena ya dalilnya adalah ya ni'ma salafi laki ana, kata Rasulullah. Sesungguhnya sebaik-baiknya salaf bagi kamu adalah aku, kata Rasulullah SAW. Nah dari sinilah para ulama, ya sebagian ulama mewajibkan setiap muslim mengatakan ya atau perlu mengatakan saya adalah salafi. Ada juga yang mengatakan boleh mustahab, ya, sunnah atau dibolehkan. Ya, karena hal itu bukan kewajiban, ya. Mengucapkan saya salafi, ya menurut sebagian ulama itu bukan kewajiban. Ya, tetapi mengikuti manhaj salaf itu adalah wajib. Ya. Kemudian pendapat yang ketiga, ada orang yang mengatakan tidak usah kita mengatakan salafi karena itu tidak ada pada ulama-ulama terdahulu. Ya, ulama-ulama terdahulu tidak mengatakan saya salafi, ya. Sehingga tidak perlu kita katakan hal itu. Ya. Kemudian adapun mengikuti manhaj salaf itu merupakan kewajiban bagi setiap muslim tanpa mengatakan saya salafi. Wallahu alam, ya. Masing-masing pendapat ini kita hormati, ya. Ada yang ya bagi orang yang mengatakan salafi kita hormati, bagi orang yang tidak mengatakan salafi juga kita hormati.
tetapi yang paling penting adalah mengikuti amaliyah, ya. Mengikuti salafus soleh dengan amal perbuatan itu adalah kewajiban. Baik yang mengatakan saya salafi atau yang tidak mengatakan salafi, yang penting adalah aplikasi atau mengikuti manhaj salaf dalam memahami Quran dan As-Sunnah. Itu adalah kewajiban. Itulah ya kalimat salaf atau salafi yang yang sering kita dengar, manhaj salaf seperti itu. Manhaj salaf yaitu metode cara kita memahami Al-Quran dan As-Sunnah atau memahami ilmu agama, ilmu syar'i berdasarkan pemahaman salafus soleh. Lalu bagaimana cara kita memahami ya agama dengan pemahaman salafus soleh? Yaitu sebagaimana yang dikatakan oleh Imam Ahmad bin Hanbal pada saat fitnah pada zaman beliau, ya, pada saat fitnah di zaman Ahmad bin Hanbal rahimahullahu taala, fitnah yang paling besar. Dengan fitnah inilah dia disebut dengan Imam Ahlus Sunnah, ya, Imam Ahlus Sunnah, yaitu fitnah ya kaum-kaum Mu'tazilah mulai menyebar. Mereka berpahaman bahwa Al-Quran adalah makhluk. Ya, itu fitnah yang cukup besar di zaman Imam Syafi'i dan Imam Ahmad bin Hanbal di Irak pada saat itu. Ya. Yang mana khalifah kaum muslimin pada saat itu yang dinamai dengan Al-Ma'mun. Ya, Al-Ma'mun ini adalah khalifah kaum muslimin pada saat itu yang dipengaruhi oleh ulama Mu'tazilah yang bernama Ibnu Abi Du'ad. Pada saat itu Ibnu Abi Du'ad adalah ulama atau penasehatnya Al-Ma'mun, khalifah. Ibnu Abi Du'ad ini adalah seorang Mu'tazilah yang tidak beriman kepada sifat-sifat Allah Ta'ala. Tapi kaum Mu'tazilah itu mereka beriman dengan nama-nama Allah, namun mereka tidak beriman dengan sifat-sifat Allah. Allah punya nama tapi tidak punya sifat. Namanya hanya sekedar nama, sifatnya tidak ada. Itulah kaum Mu'tazilah. Sehingga pemahaman-pemahaman ini menyebar di kalangan ya khulafa ar-rasyidin atau khalifah pada saat itu. Ya, pemahaman itu menyebar kepada khalifah pada saat itu yang mengatakan bahwa Al-Quran adalah makhluk ciptaan Allah Ta'ala. Kemudian Imam Ahmad bin Hanbal ditangkap oleh Ma'mun, ya, dipaksa untuk mengatakan bahwa Al-Quran itu makhluk. Ya, diadukan argumen di beliau dengan Ibnu Abi Du'ad, diadakan debat, diadakan diskusi. Ya, diadakan diskusi, kemudian ditonton oleh Khalifah Al-Ma'mun dan anaknya serta yang lain. Ya, maka Imam Ahmad ya mengadakan diskusi dengan Ibnu Abi Du'ad, dimulai oleh Imam Abi Du'ad. Ibnu Abi Du'ad mengatakan ya Al-Quran adalah makhluk, katanya. Kemudian Imam Ahmad bin Hanbal mengatakan, apakah Rasulullah SAW dan Khulafa ar-Rasyidun ya dan para sahabat, apakah mereka mengetahui bahwa Al-Quran itu adalah makhluk? Ia mengatakan tidak. Wah, hebat sekali. Ya, ada orang yang hidup di zaman sekarang mengenal ilmu tentang ilmu syar'i, tentang Al-Quran, tapi tidak diketahui oleh Rasul dan para sahabat. Maka terbantahkan perkataan Ibnu Abi Du'ad. Ya, kemudian diulang lagi. Ya, ditanya lagi Ibnu Abi Du'ad, apa itu Quran? Ia mengatakan Quran adalah makhluk. Maka Imam Ahmad bin Hanbal mengatakan, apakah Rasulullah dan Khulafa ar-Rasyidin serta para sahabat mengetahui Quran itu makhluk? Maka dijawab oleh Ibnu Abi Du'ad, iya, mereka mengetahui Quran adalah makhluk. Kemudian ditanya oleh Ahmad bin Hanbal lagi, apakah Rasulullah dan Khulafa ar-Rasyidin dan ulama atau sahabat ya atau para sahabat
mengatakan bahwa Quran itu makhluk, Ibnu Abi Duat mengatakan mereka tidak mengatakan hal itu. Maka Ahmad bin Hanbal mengatakan, maka sebaiknya engkau juga tidak mengatakan seperti itu. Ya, jika Rasulullah tidak mengatakan, Khulafaur Rasyidin tidak mengatakan, dan para sahabat tidak mengatakan, maka sebaiknya kita tidak mengatakan hal itu. Itu adalah ya manhaj salaf seperti itu. Itu berlaku bagi setiap ya ibadah yang kita lakukan. Nah, kalau kita ya seorang muslim diajak untuk mengamalkan suatu ibadah kepada Allah, kita tanyakan apakah Rasulullah SAW ya mengetahui itu ibadah, ya, atau para khulafaur rasyidin mengetahui itu ibadah, atau sahabat mengenal itu ibadah. Ya, kalau mengenal, apakah mereka mengerjakannya? Kalau mereka mengerjakannya, maka kita kerjakan. Ya, kalau mereka tidak mengerjakannya, maka tidak perlu kita kerjakan. Itulah yang disebut dengan manhaj salaf. Sehingga setiap ibadah yang kita diajak oleh orang lain, ya, jika ada orang lain mengajak kita ibadah kepada Allah dengan suatu ibadah, maka yang menjadi patokan kita adalah Rasulullah dan para sahabat, ya, dan para tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Apakah mereka mengerjakan ibadah itu? Jika mereka tidak mengerjakan, tidak berkata, ya, tidak menyampaikan ilmu kepada kita tentang itu, maka tidak perlu kita kerjakan. Itu adalah manhaj salafus saleh. Ya. Nah, dalam kita beribadah kepada Allah, terutama dalam puasa yang kita akan masuki bulan Ramadan, maka kewajiban kita adalah untuk menilik ulang para salafus saleh. Banyak zaman sekarang orang berbuat ibadah tanpa contoh, tanpa adanya contoh dari salafus saleh. Ya, kita nggak tahu apakah itu ibadah yang ada contoh atau tidak, kita nggak tahu. Maka dari itu, setiap ibadah yang ditawarkan kepada kita, wajib kita cocokkan dengan para salafus saleh. Apakah mereka mengerjakan atau tidak? Jika mereka mengerjakan, maka kita kerjakan. Dan jika mereka tidak mengerjakan, maka kita tidak mengerjakan ibadah tersebut. Nah, itu adalah yang kita sebut dengan manhaj salaf, ya. Ya, sehingga patokan utama kita adalah ya pemahaman para sahabat, kita memahami Quran dan Sunnah sebagaimana pemahaman para sahabat, para tabi'in dan para tabi'ut tabi'in, 3 generasi yang utama yang dikasih rekomendasi oleh Rasulullah SAW. Mereka lah yang kita ikuti dalam memahami Quran dan As-Sunnah. Iya. Kemudian kita membahas tentang pembahasan ketiga, al-amru bittiba'i salaf, yaitu perintah untuk mengikuti salaf. Ya. Qala al-muallif rahimahullah, qad amara Allah Ta'ala wa Rasuluhu sallallahu alaihi wasallam al-muslimina bittiba'i salafus salih fi fahmil kitab wa sunnah. Allah dan Rasulnya telah memerintahkan kepada kaum muslimin untuk mengikuti manhaj salafus salih dalam memahami Quran dan sunnah, wal ibadah dalam beribadah kepada Allah, wa ta'ah dalam ketaatan kepada Allah, wa taqwa dalam ketakwaan kepada Allah, min fi'il awamir baik dalam mengerjakan perintah, wa tarkil manhiyat dan juga dalam meninggalkan larangan, wal mauqif indal musibah wal makruhat dan bagaimana sikap kaum muslimin dalam musibah dan ya keadaan yang tidak disukai. Ya, kita harus mengikuti mana salaf, para salafus saleh. Wa min adillati tadullu ala wujubi ittiba'i salaf. Adapun dalil yang menunjukkan kepada kita akan wajibnya kita mengikuti manhaj salaf sebagaimana firman Allah Ta'ala, was-sabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar walladzina tabauhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu anhum wa andalahum jannatin tajri min tahtihal anhar khalidina fiha abada dzalikal fawzul azim. Ya, Allah Ta'ala berfirman, was-sabiqunal awwalun, ya, orang yang telah mendahului
generasi pertama. Minal muhajirin, dari muhajirin, yaitu para sahabat yang datang dari kota Mekah ke Madinah, wal ansor, dan dan sahabat yang asli penduduk kota Madinah, walladzina taba'uhum bi ihsan, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik, yaitu para tabi'in dan tabi'ut tabi'in, serta kaum muslimin hingga akhir zaman yang mengikuti para sahabat dengan baik. Radhiyallahu anhum wa radu'an. Allah ridho dengan mereka dan mereka ridho dengan Allah Ta'ala. Wa adalahum jannatin, dan Allah Ta'ala mempersiapkan bagi mereka surga-surga tajri min tahtihal anhar, tajri tahtahal anhar, yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, khalidina fiha abada, dan mereka abadi di dalamnya. Zalikal fawzul azim, itu adalah kesuksesan yang besar. Iya, di sini Allah Ta'ala menyebutkan di generasi pertama, yaitu para sahabat, baik dari kalangan muhajirin dan kalangan ansor, dan orang yang mengikuti jejak mereka, yaitu para tabi'in, tabi'ut tabi'in, serta para ulama ahlus sunnah yang mengikuti jejak para sahabat. Dan Allah Ta'ala memberikan rekomendasi kepada mereka, radhiyallahu anhum wa radu'an. Allah ridho dengan mereka. Ridho apa? Ridho agama mereka, ridho sikap mereka, ridho dengan akhlak mereka, ridho dengan ibadah mereka, dan ridho dengan sikap atau tata cara ibadah yang mereka lakukan kepada Allah karena mereka mengikuti sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka harus kita mengikuti manhaj salaf atau mengikuti para salaf soleh dalam ibadah, dalam memahami kitab was sunnah, dalam ketaatan kepada Allah dan dalam ketakwaan, baik menjalankan perintah maupun meninggalkan larangan, dan juga dalam sikap kita dalam pada saat musibah atau hal-hal yang kita benci. Wajib kita mengikuti manhaj mereka yang kita sebut dengan manhaj salafus saleh. Dalil yang kedua, hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, an Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasul bersabda yang sudah kita bacakan tadi, khairun nas qarni, sebaik-baiknya generasi adalah generasiku, sebaiknya manusia adalah yang hidup pada generasiku. Tsummal ladzina yalunahum, dan kemudian orang yang datang setelahnya. Tsumma yaji'u aqwamun tasbiqu syahadatu ahadihim yaminahu. Kemudian datang suatu kaum yang mereka mendahulukan persaksian mereka, mengalahkan persaksian mereka dari janji mereka, dan janji mereka mengalahkan saksi mereka. Artinya apa? Mereka mulai berdusta, mulai bersaksi palsu, mulai merusak agama dengan perkataan-perkataan mereka. Itulah yang dikhawatirkan pada umat yang ada setelah di 3 generasi itu. Namun pada tiga generasi utama atau pertama itu adalah generasi yang terbaik, yang mana kebanyakan kaum muslimin mereka masih istiqomah dalam sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Al-hadis Al-Bukhari dan Muslim. Dan juga dalam hadis lain, hadis dari Irbad bin Sariyah radhiyallahu anhu telah bersabda Rasulullah SAW, fa innahu man ya'ish minkum ba'di fasayara ikhtilafan katsira. Sungguhnya barang siapa yang hidup setelahku, maka dia akan melihat banyaknya ikhtilaf, banyaknya perselisihan antar kaum muslimin. Fa'alaikum bisunnati, maka berpegang teguhlah kepada sunnahku, kata Rasulullah. Wa sunnatil khulafa'ir rasyidin mahdiyyin, dan berpegang teguhlah kepada khulafa'ir rasyidin mahdiyyin, yaitu para sahabat yang paling utama adalah Abu Bakar Siddiq, Umar, Utsman, dan Ali radhiyallahu anhum, dan para sahabat semua. Tamassaku biha, pegang teguh dengannya, wa addu 'alaiha bin nawajid, dan gigitlah dengan gigi gerahammu. Wa iyyakum wa muhdatsatil umur, dan hati-hatilah dengan perkara-perkara yang baru dalam masalah agama. Fa inna kulla muhdatsatin bid'ah,
Karena setiap perkara yang baru dalam agama itu adalah bid'ah, wa kullu bid'atin dhalalah. Dan setiap yang bid'ah itu adalah kesesatan. Iya. Kemudian yang terakhir adalah yang dikatakan oleh Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, ia mengatakan, man kana minkum muta'assiyan falyata'assa bi ashabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang ingin mengikuti jejak, ya, maka ikutilah jejak para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa innahum kanu abar hadhil ummah quluban. Karena mereka, ya, adalah umat yang paling baik hatinya. Wa a'maquha ilman, yang paling dalam ilmunya. Wa aqalluha takallufan, dan yang paling sedikit dalam membebani diri mereka sendiri. Takalluf itu adalah membebani diri sendiri dengan hal yang tidak penting. Ya. Wa aqwamuha hadiyan, dan hidayah atau mereka yang paling lurus hidayahnya. Wa ahsanuha halan, dan mereka paling baik keadaannya. Qauman ikhtarahumullahu ta'ala li suhbati nabihi sallallahu alaihi wasallam wa iqamati dinihi. Mereka adalah kaum telah Allah pilih untuk mendampingi nabinya sallallahu alaihi wasallam dan untuk menegakkan agamanya. Ya, fa'rifu lahum fadlahum, maka kenalah keutamaan mereka. Wattabi'uhum fi atharihim. Ya, dan ikutilah jejak mereka. Fa innahum kanu 'alal hadi al-mustaqim, karena mereka berada dalam, ya, istiqomah, agama yang lurus, hidayah yang lurus. Itulah di antara dalil yang menunjukkan wajibnya kita mengikuti salafus saleh, ya, para sahabat, karena mereka paling baik hatinya dan mereka paling dalam ilmunya, ya, dan karena tidak ada satu ilmu syar'i atau ibadah pun, ya, yang umat-umat setelahnya lebih paham dari sahabat. Tidak ada. Pasti sahabat lebih paham tentang agama Islam, tentang ilmu syar'i, tentang Quran dan Sunnah daripada ulama-ulama setelahnya. Ya, para sahabat yang lebih paham dengan Quran dan Sunnah. Wa aqalluha taqallufa, dan mereka paling sedikit dalam membebani diri mereka dengan hal-hal yang nggak penting. Ya, paling sedikit. Ya, karena kita lihat banyak kaum muslimin yang membebani dirinya hal-hal yang nggak penting. Ya, yang nggak penting dalam agama dibebankan dirinya. Ya, banyak kaum muslim, itu adalah tanda keilmuan seseorang. Kalau orang tidak membebani dirinya dengan hal-hal yang nggak penting, itu tanda dia berilmu. Sebagaimana Rasul katakan, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Ya. Tanda baiknya Islam seseorang adalah dia meninggalkan segala perkara yang tidak penting baginya. Ya, nggak penting bagi dia, dia tinggalkan. Yang penting-penting dia kerjakan. Itulah tanda orang berilmu. Itulah para sahabat. Ya, mereka tidak mau membebani diri mereka dengan hal-hal yang nggak penting, yang tidak berguna, tidak mau mereka. Itulah para sahabat. Ya. Itulah bagaimana profil para sahabat dengan ringkas kita bahas, atau profil salafus soleh, baik dari kalangan sahabat maupun tabi'in atau tabi'in, yang wajib kita mengikuti mereka dalam memahami Quran dan Sunnah dan juga dalam ibadah. Setiap ibadah yang diajarkan kepada kita, baik dari sholat atau puasa atau zakat atau apapun, haji dan umroh, ya, setiap amaliyah ibadah yang kita pelajari, kita lihat dulu apakah para sahabat, ya, atau para tabi'in atau tabi'in mereka mengerjakan atau tidak. Kalau mereka mengerjakan, maka kita kerjakan. Kalau mereka tidak mengerjakan, maka tidak, ya, maka kita tidak membebani diri kita dengan perbuatan itu. Cukup apa yang dicontohkan oleh mereka kita kerjakan, adapun yang tidak dicontohkan tidak perlu kita kerjakan. Ya. Kemudian pembahasan inti kita di sini adalah yaitu aqwalus salaf fi Ramadan. Ya. Bagaimana ucapan-ucapan atau perkataan-perkataan salaf dalam bulan Ramadan. Ya.
Warada anis salaf katsir min aqwal an Ramadan. Banyak sekali para salafus saleh ya mengucapkan terkait bulan Ramadan. Wal amalu fihi, dan mengerjakan amal-amal di bulan Ramadan. Wal istibsyar biqudumihi, dan mereka bahagia dengan datangnya bulan Ramadan. Wa min hadil aqwal ma ya'ti, yaitu di antara perkataan mereka adalah al-awwal, ya, yang pertama, yaqulu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, berkata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, marhaban bimutahhirina minadz-dzunub. Selamat datang bulan yang dapat menghapus dosa-dosa kami. Atau selamat datang bulan yang dapat membersihkan kami dari dosa-dosa. Ya, itu adalah bagaimana perkataan Umar bin Khattab yang menilai bahwa Ramadan itu dapat, ya, dengan Ramadan dapat, ya, menghapus dosa-dosa kita. Ya, sebagaimana Rasul katakan, ya, min Ramadan ila Ramadan mukaffiratun ma bainahuma. Di antara Ramadan dengan Ramadan berikutnya itu penghapus dosa-dosa di antara keduanya. Ya. Kemudian asani, qala Yahya bin Abi Katsir rahimahullah, ya, berkata Yahya bin Abi Katsir rahimahullah, Allahumma salimni ila Ramadan wa salim li Ramadan wa tasallamhu minni mutaqabbal. Ya Allah, sampaikan aku hidup hingga bulan Ramadan. Ya. Wa salim li Ramadan, dan datangkan kepadaku bulan Ramadan. Wa tasallamhu minni mutaqabbal, dan, ya, dan terimalah amalan-amalanku pada bulan Ramadan. Itulah bagaimana Yahya bin Abi Katsir, seorang salafus saleh, rindu dengan bulan Ramadan, bukan malah menyusahkan. Ya, kadang-kadang di hati kaum muslimin atau di hati sebagian kaum muslimin mereka merasa susah. Aduh, datang bulan Ramadan, kita nggak boleh makan, nggak boleh minum, haus, lapar, susah lagi. Berat ini sepertinya, gitu ya. Itu tanda dia tidak cinta dengan bulan Ramadan. Ya, sikapnya tidak sama dengan para salafus saleh, yang mana mereka sangat rindu dengan bulan Ramadan, tidak terbebani, tidak menjadi beban bulan Ramadan itu, bahkan menjadi, ya, hal yang mereka rindukan. Ya, sehingga tidak boleh kita memiliki perasaan, aduh, datang Ramadan lagi, capek, haus, lapar, ya, lemah. Bulan ini mudah-mudahan cepat berlalu. Itu bukan sifat salafus saleh, atau bukan sikap salafus saleh yang tidak boleh kita miliki. Ya. As-salis, qala Ma'la bin al-Fadl anis salaf annahum kanu yad'una Allah ta'ala sitata asyhur ayuballighuhum Ramadan wa yad'unahu sitata asyhur ayataqabbala minhum. Yaitu para salaf itu mereka berdoa kepada Allah selama 6 bulan agar mereka sampai pada bulan Ramadan. Dan mereka juga berdoa kepada Allah selama 6 bulan berikutnya agar ibadah mereka diterima oleh Allah dalam bulan Ramadan. Ya, artinya 6 bulan sebelum Ramadan mereka berdoa kepada Allah semoga mereka sampai hidup di bulan Ramadan. Ya. Kemudian setelah Ramadan, ya, setelah mereka memasuki bulan Ramadan, alhamdulillah sudah sampai bulan Ramadan, 6 bulan ke depan mereka berdoa kepada Allah semoga Allah Ta'ala menerima amal-amal mereka pada bulan Ramadan. Karena apa? Karena orang yang diterima amalnya pada bulan Ramadan, maka beruntung dia. Ya, dia akan, ya, masuk surga, beruntung dia. Oleh karena itu, 6 bulan sebelum Ramadan, ya, para salafus soleh meminta kepada Allah, ya Allah, sampaikan hidupku hingga bulan Ramadan. Ya, kemudian setelah masuk bulan Ramadan hari pertama sehingga 6 bulan berikutnya mereka berdoa, ya Allah, terimalah amalanku pada bulan Ramadan. Ya. Arabi yang keempat, su'ila ba'du salaf 'anil hikmah min tasyri'is shaum wa fardiyatihi. Ya, para salaf atau sebagian salaf ditanya tentang apa hikmahnya kita diperintahkan berpuasa pada bulan suci Ramadan dan diwajibkan, ya, berpuasa. Qala, mereka mengatakan, liyadzuqal ghaniyyu ta'mal ju' falayansal ja'i.
agar orang-orang yang banyak harta merasakan kelaparan. Ya, fala yansa, maka mereka tidak akan melupakan orang-orang yang lapar. Itulah hikmah mengapa Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita berpuasa di bulan Ramadan, agar orang yang banyak harta itu ia juga pernah merasakan kelaparan. Ya, karena cenderung orang yang banyak harta itu cenderung tidak pernah merasa lapar atau tidak pernah merasa lapar dengan jangka waktu yang lama. Ketika lapar mereka bisa makan. Ya, tidak seperti orang fakir. Ya, mereka lapar, mereka tahan sebentar, mereka mencari nafkah baru dapat, mereka bisa makan. Ya, itulah hikmah agar mereka yang banyak harta itu, ya, agar mereka yang banyak harta bisa merasakan sakitnya lapar dan juga tidak melupakan orang-orang yang lapar. Al-khamis, yang kelima, ba'a qaumun minas salaf jariyatan, ya. Kaum dari salaf pernah menjual budak perempuan kepada orang lain. Ya, para salafus soleh, ya, sebagian salaf atau salah seorang salaf pernah menjual budak wanita kepada orang lain. Falamma qaruba syahrul Ramadan, ra'athum yata'ahabuna wa yasta'iduna bil at'imah wa ghairiha. Ya, ketika budak wanita ini sudah dibeli oleh seseorang atau suatu kaum, ya, ketika dekat bulan Ramadan, budak wanita ini melihat kaum yang membelinya, yang hidup bersamanya pada saat itu, ya, mereka mempersiapkan diri mereka pada bulan Ramadan. Fasa'alathum, maka budak wanita ini bertanya kepada mereka, ya, ada apa? Ada apa kalian persiapkan ini? Faqalu, mereka berkata, natahayya'u lisyami Ramadan. Kami bersiap-siap untuk puasa Ramadan. Mereka siap-siapkan diri mereka, segala hal yang mereka siapkan, ya, sebelum datang bulan Ramadan. Faqalat, ya, budak itu mengatakan, wa antum la tasumuna ila Ramadan. Apakah kalian tidak berpuasa kecuali di bulan Ramadan? Ya, laqad kuntu inda qaumin kullu zamanihim Ramadan. Sungguh sebelum aku hidup bersama kalian, aku pernah hidup bersama kaum para salafus soleh, ya. Mereka menjadikan bulan-bulan yang lain seperti bulan Ramadan. Artinya apa? Aktivitas di bulan Ramadan juga mereka kerjakan ketika di bulan-bulan yang lain. Seperti berpuasa, ya, walaupun tidak wajib, mereka kerjakan puasa Daud, puasa Senin Kemis, puasa 3 hari di setiap bulan Hijriyah. Mereka baca Quran, mereka juga belajar ilmu syar'i. Mereka, ya, tidak bedanya dengan bulan Ramadan atau hampir sama dengan bulan Ramadan. Maka ia mengatakan, ruduni alaihim, kembalikan aku kepada mereka. Yaitulah para salafus saleh, ya. Mereka tidak hanya bertakwa kepada Allah pada bulan Ramadan saja, tidak. Tapi bertakwa kepada Allah pada sepanjang hari, sepanjang masa. Setiap bulan mereka bertakwa kepada Allah. Ya, itulah para salafus saleh. Ya. Tidak seperti orang zaman sekarang, kita lihat pada bulan Ramadan, Masya Allah, ya, masjid penuh, ya, masjid sudah mulai penuh, ya. Mereka rajin ke masjid, baik sholat tarawih ataupun sholat wajibnya, baca Quran, Masya Allah, di rumah mereka rajin baca Quran atau di masjid misalnya, ya. Mereka ikuti kajian-kajian Ramadan dengan semangat, mereka mendengarkan ilmu. Tapi ketika sudah hilang, sudah pergi bulan Ramadan, mereka kembali lagi kepada kehidupan yang awal, yaitu malas ke masjid, malas nuntut ilmu, malas baca Quran. Ya, itu bukan sifat atau bukan sikap para salafus soleh, ya. Sehingga mereka bisa mempertahankan ketakwaan mereka kepada Allah walaupun bulan Ramadan telah meninggalkan mereka. Iya. Kemudian yang ketujuh, yang keenam kita lewatkan karena cukup panjang. Yang ketujuh, qila
li Bishri al-Hafi, dikatakan kepada Bishr al-Hafi, inna qauman yata'abbaduna wa yajtahiduna fi Ramadan faqat. Sesungguhnya ada kaum yang mereka beribadah, rajin ibadah kepada Allah dan bersungguh-sungguh dalam ibadah kepada Allah ketika bulan Ramadan saja. Maka ia mengatakan bi'sal qaum, itu adalah kaum yang paling buruk, la ya'rifuna lillahi haqqan illa fi Ramadan. Karena mereka tidak mengenal hak Allah kecuali pada bulan Ramadan saja. Inna salih alladhi ta'abbadu yajtahidu as-sanata kullaha. Ya, orang soleh itu mereka beribadah, mereka rajin ibadah, dan mereka ya bersungguh-sungguh dalam ibadah itu pada setahun penuh, tidak beda-beda antara Ramadan dengan bukan Ramadan. Ya. Dan kemudian qala kanat ummul mukminin Aisyah radhiyallahu anha taqra'u fil mushaf awal an-nahar fi syahr Ramadan fa idza tala'at asy-syamsu namat. Yaitu Aisyah radhiyallahu anha, ya beliau membaca Al-Qur'an pada awal, ya pada pertengahan hari yang pertama, waktu pagi, habis subuh sampai menjelang zuhur, ya, atau dari subuh sampai terbit matahari. Fa'idha tala'at asy-syamsu namat, dan ketika ya terbit matahari dan dia pun tidur sebentar untuk istirahat, ya sebentar. Ya, karena para salafus soleh mereka suka menghidupkan malam mereka dengan ibadah kepada Allah, dengan qiyamul lail, dengan membaca Al-Quran. Oleh karena itu pada pagi hari mereka merasa ngantuk dan mereka istirahat sebentar. Ya, ya kita lewati ini semua. Kemudian mabahs rabi atau khamis, pembahasan yang kelima, ibadatus salaf fi Ramadan. Bagaimana salafus soleh ibadah mereka pada bulan Ramadan. Yang pertama adalah tilawatul Quran, membaca Al-Quran. Ya, yaitu Imam Malik, yang pertama Imam Malik rahimahullah, idza dakhala Ramadan nafar min qiraatil hadis wa mujalasati ahli ilmi wa aqbala ala tilawatil Quran min al-mushaf. Imam Malik rahimahullah, yaitu ketika datang bulan Ramadan, ya Imam Malik menutup kajian-kajiannya dan Imam Malik disibukkan dengan membaca Al-Quran. Ya, kita lihat Imam Malik rahimahullah itu adalah imam ahlu hijrah, imam kota Madinah pada saat itu. Salah satu imam yang sangat rajin, antusias dalam menebahkan ilmu, dalam menyampaikan hadis Nabi, dalam memberikan ilmu kepada murid-muridnya. Setiap hari, ya beliau duduk di majelis ilmu untuk menyampaikan ilmu kepada kaum muslimin. Tetapi ketika masuk bulan Ramadan, beliau tutup kajiannya, disibukkan dengan tilawatul Quran. Ya, tidak seperti orang zaman sekarang. Ya, ketika Ramadan baru sibuk bikin jadwal kajian, jadwal Ramadan, kultum Ramadan, sibuk mereka. Ya. Tetapi sebelum datang Ramadan mereka malas kajian. Ya, itu bukan dari sifat salafus soleh. Sifat salafus soleh adalah mereka sebelum datang bulan Ramadan mereka rajin dalam menuntut ilmu. Tetapi ketika masuk bulan Ramadan, tutup majelis ilmu, tidak ada kajian, ya, tidak ada kajian, mereka disibukkan dengan membaca Al-Quran. Sehingga di antara mereka ada yang menghatam Al-Quran, ada yang 3 hari sekali, bahkan ada yang 1 hari sekali, bahkan ada yang 1 malam hatam Quran. Ya, karena mereka disibukkan dengan membaca Al-Quran. Ya. Kemudian Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah, ya idza dakhala Ramadan taraka jami' ibadah wa aqbala ala qiraatil Quran. Yaitu Sufyan Ats-Tsauri ketika masuk dalam bulan Ramadan dia meninggalkan semua ibadah berbentuk ya dakwah, menyampaikan ilmu, mereka dia tinggalkan. Ya. Dan dia sibuk dengan membaca Al-Quran. Iya. Kemudian kita lanjutkan. Ya. Karena Qatadah radhiyallahu anhu yadrusul Quran fi syahr Ramadan.
Qatadah radhiyallahu anhu, maka dia mempelajari Al-Quran pada bulan Ramadan. Saatnya lah membaca Al-Quran dan memahami isi kandungan Al-Quran. Itulah para salafus soleh, ya. Para salafus soleh, mereka para salafus soleh, mereka membaca Al-Quran sambil mempelajari Al-Quran. Afwan, sebentar ya. Ya, yaitu mereka membaca Al-Quran bukan hanya membaca, tapi juga mereka mempelajari isi kandungan Al-Quran. Itulah yang paling penting, ya. Yang paling penting adalah kita membaca Al-Quran bukan hanya sekedar lisan kita, menggerakkan lisan kita dengan membaca Al-Quran tanpa memahami isi kandungannya. Tapi yang sebenarnya adalah kita membaca Al-Quran dengan memahami satu ayat demi ayat, kita pahami isi kandungannya. Itu yang diperintahkan, ya, kepada kaum muslimin. Nah, oleh karena itu, di sini wajibnya kita mempelajari bahasa Arab. Wajibnya kaum muslimin mempelajari bahasa Arab karena memahami bahasa Arab agar kita bisa paham dengan Al-Quran. Agar kita membaca Al-Quran bukan hanya sekedar membaca, tapi juga kita memahami isi kandungan Al-Quran sambil kita membaca Al-Quran. Kemudian bentuk ibadah mereka berikutnya adalah qiyamul lail. Mereka, ya, qiyamul lail, tahajud, salat tarawih bersama imam, sebagaimana Rasul katakan, man qama ma'al imam hatta yansarif kutiba lahu, ya, qiyamul lailah. Ya, barang siapa yang salat qiyamul lail bersama imam, ya, salat tarawih artinya bersama imam sampai imam itu selesai, maka dia ditulis seperti salat satu malam penuh. Ya, nah, disinilah kita, ya, disunahkan untuk mengerjakan qiyamul lail secara berjamaah di masjid, baik laki-laki maupun perempuan. Ya, kerjakan salat tarawih itu sampai selesai, sampai imam itu selesai. Ya, dan banyak sebagian kaum muslimin mereka ketika imam mau salat witir dia pergi dengan harapan atau dengan asumsi mereka akan melanjutkan nanti qiyamul lail di malam hari. Ya, itu keliru, ya. Itu keliru. Harusnya, ya, semestinya mereka lakukan ibadah qiyamul lail itu bersama imam sampai selesai. Sampai imam salam, sampai selesai sholat witirnya, dia akan ditulis, ya, seperti orang yang sholat satu malam penuh. Adapun orang yang meninggalkan imam sebelum imam itu selesai, maka tidak dituliskan baginya, ya, ibadah satu malam penuh. Kemudian di antara ibadah mereka adalah yang terakhir itu adalah it'amu ta'am, yaitu memberi makan kepada, ya, fakir miskin atau orang yang berbuka puasa. Ya, memberi makan kepada orang yang berbuka puasa atau memberi makan orang yang fakir miskin itu, ya, atau bersedekah kepada orang yang membutuhkan, maka ya, kita mulai pada bulan Ramadan. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, afdhalus shadaqah shadaqatun fi Ramadan. Sebaik-baiknya sedekah adalah sedekah yang dikerjakan pada bulan Ramadan, bukan pada bulan Sya'ban. Bukan pada bulan Sya'ban sebagaimana yang dipahami oleh sebagian kaum muslimin. Sedekah paling baik di bulan Sya'ban karena siap-siap untuk Ramadan, itu salah. Ya, yang benar adalah, ya, sebagaimana sabda Nabi, afdhalus shadaqah shadaqatun fi Ramadan. Sebaik-baiknya sedekah adalah sedekah pada bulan Ramadan, ya. Yang tadinya sedekah kita rajin kita lakukan pada setiap hari di bulan-bulan lain, maka kita tingkatkan lagi pada bulan Ramadan demi untuk mencapai kesuksesan pada bulan Ramadan. Wallahu alam. Ya, ini sampai di sini. Ya, pembahasan kita tidak bisa kita bahas ya, lebih lanjut lagi karena waktu yang terbatas, ya. Dan silakan bagi ikhwah yang mau bertanya, ya, silakan tafadholu. Nah, atau dibantu al-akh Al-Kaf. Nah, silakan. Ada yang bertanya, Ustaz. Ini dari Ikhwan. Bismillah, tanya Ustaz, bagaimana cara kita bersikap sebagai seorang salaf di tengah-tengah masyarakat yang mana mereka belum mengenal salaf
dengan sindirannya bahkan sampai menuduh teroris dan bagaimana kiat-kiat agar kita bisa istiqomah di atas salaf. Jazakumullah khair. Iya. Sikap pertama yang harus kita lakukan ketika hidup di masyarakat adalah yaitu mempertahankan akidah dan manhaj kita. Itu pertama. Ya, kita pertahankan akidah dan manhaj kita dengan baik. Namun dengan mempertahankan akidah dan manhaj bukan berarti kita tidak boleh berbaur dengan orang lain. Ya, tetap akhlak kita perbaiki di hadapan orang lain dan juga kita bermuamalah kepada orang lain. Ya, karena kebanyakan kaum muslimin ya terutama mereka yang baru kenal manhaj salaf seolah-olah mereka tidak mau berbaur dengan orang lain, itu salah. Ya, berkumpul dengan orang lain, berbaur dengan orang lain, dan berpakaian sebagaimana pakaian orang lain selama tidak melanggar syariat. Ya, dan kerjakan aktivitas ya, sebagaimana orang lain selama tidak melanggar syariat. Artinya tidak menutup diri kita kepada orang lain. Karena biasanya orang-orang yang dianggap teroris, yang dianggap ya pemahaman yang keras, itu adalah orang yang biasanya tidak mau berbaur kepada orang lain. Ya, tidak mau bergaul dengan orang lain. Ya, tidak seperti apa yang Rasul katakan, ya, antukhalitun nas wa tasbir ala adahum khairun. Ya, yaitu engkau bergaul dengan orang lain dan sabar dengan gangguan mereka itu lebih baik daripada engkau memisahkan diri dari orang lain. Karena kalau Ana melihat ya, sebagian kaum muslimin, sebagian orang yang bermanhaj salaf, ya, yang mengaku bermanhaj salaf, ya, sebagian mereka ya ketika sudah mengenal pengajian, ketika mereka sudah mengenal manhaj salaf, yaitu benar sahih itu adalah yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya, tapi kekeliruan mereka adalah mereka seolah-olah memisahkan diri dari masyarakat, itu salah. Nah, itulah sebab timbulnya ya ucapan-ucapan teroris, ucapan-ucapan dianggap teroris dan yang lain sebagainya karena ya tidak mau bergaul, tidak mau ya bersosialisasi dengan masyarakat. Maka dari itu kita kaum muslimin harus bersosial, ya harus bergaul. Selama kegiatan-kegiatan seperti misalnya rapat di RT, di RW, kita ikuti. Ya. Seperti musyawarah untuk ini, untuk itu, kita ikuti selama tidak ada hal-hal yang berbuat kemaksiatan di dalamnya seperti musik dan yang lainnya tidak ada, kita lakukan. Ya, karena ya itu penting buat kita semua agar kita hidup nyaman di masyarakat, bergaulah dengan orang lain, ya bergaulah dengan baik dengan kaum muslimin atau dengan non-muslim, bersikap baik, tegur sapa dengan mereka, itu akan menghindari prasangka-prasangka yang buruk dari mereka yang mereka menganggap kita teroris. Ya. Dan kalau kita bergaul dengan mereka, itu akan hilang perasaan itu dan akan hilang perkataan itu dari mereka. Mulailah bergaul dengan orang lain, ya. Sebagaimana Rasul dan para sahabat bergaul dengan masyarakat agar ya menimbulkan agar tidak menimbulkan kecurigaan serta tuduhan-tuduhan yang tidak benar. Allahu a'lam. Ya. Baik, ada lagi? Ya, silakan. Tafadhol yang ingin bertanya lagi, silakan. Ya, tidak ada sepertinya. Ya, sudah jam 7. 6 set. Sepertinya tidak ada. Baik, iya, kita tutup kajian ini ya. Membaca alhamdulillahirabbil alamin. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katsira. Wa akhir da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tafadhol. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan, Ustaz. Ya. Alhamdulillah selesai kajian kita pada hari ini. Insya Allah kita akan lanjutkan kembali daurahnya
hingga 12 April nanti. Dan tunggu info-infonya di grup ya, nanti insya Allah akan kami kabarkan terus daurahnya dan linknya akan kami sebar di grup. Baik, terima kasih atas semua atas partisipasinya. Ditunggu daurah selanjutnya. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.